Selamat datang para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan menjelaskan dua saham top gainers perdagangan terakhir. Yang pertama yaitu IP dan yang kedua IELS. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham IP. Saham IP perdagangan terakhir naik 20,21% ya, di 452. Untuk teman-teman yang sudah profit di saham IP, selamat ya. Sangat luar biasa. Kalau dilihat dari candlestick-nya, memang saham IP ini sempat uptrend panjang ya, yaitu di harga support yang paling terbawah yaitu di 142 dan naik di harga tertinggi yaitu di 2 Maret 2022 662. Kalau dilihat dari persentase keuntungannya ya, yaitu 365,24%. Sekali lagi selamat untuk teman-teman yang trading di sini dan sudah mendapatkan cuan maksimal. Setelah itu saham IP ini turun ya, koreksi sampai di harga sekitaran 370-an ya. Dan hari ini perdagangan terakhir saham IP ini rebound kembali. Bagaimana dengan prospek saham IP ke depannya? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya memang sudah crossline ke atas ya, tapi belum menyentuh angka 20 dari stokastik. Itu artinya saham IP ini belum menunjukkan tanda-tanda bertenaga ya untuk bisa rebound kembali. Tapi kalau dilihat dari kondisi pasar ya, karena saham IP ini adalah merupakan produsen minyak kelapa murni ya, yang kita tahu memang minyak kelapa ini kondisinya di pasar ini lagi langka, lagi diperebutkan ya dengan masyarakat kecil ya. Di swalayan-swalayan juga sudah mulai stoknya itu berkurang. Ini memang momen produsen minyak kelapa ya untuk meningkatkan produksinya, daya jualnya, untuk meningkatkan kinerja keuangan maupun nilai saham perusahaannya. Saya kira kalau dilihat dari lapangan memang saham ini menunjukkan tanda-tanda berlanjut ya, selama harga dan stok minyak ini belum stabil di lapangan. Untuk teman-teman yang trading di sini memang sudah crossline ya, indikator stokastiknya untuk masuk seperti biasa secara bertahap ya. Seandainya 100% bisa dibagi 4 ya, dan membuat trading plan yang ketat ya, seperti kemampuan teman-teman untuk rugi itu berapa. Seandainya turunnya 3%, teman-teman sudah cut loss daripada nanti nyangkut ya. Biasanya untuk saham-saham yang di luar LQ45 kalau naik memang lumayan tinggi, walaupun hanya disenggol dengan berita yang bagus ya. Setelah pudar beritanya, saham ini biasanya untuk yang di luar LQ45 dia akan terjunnya lumayan bebas. Jadi jangan lupa trailing stopnya ya, sesuai kemampuan teman-teman. Kalau mampunya rugi 5% ya silahkan 5%. Kalau mampu ruginya 3%, silahkan 3%. Selain mencari keuntungan, teman-teman harus punya strategi untuk mempertahankan modal ya, biar tradingnya itu tidak macet. Jangan trading satu kali masuk all in, setelah itu turun panjang tanpa trailing stop, teman-teman bisa kolaps ya. Oke, kita tentukan support dan resisten saham IP ini. Kalau untuk support tentu saja di 402 ya, yang pertama. Yang kedua yaitu di 340. Untuk resisten yang pertama yaitu di 464 dan yang kedua yaitu 540 dan yang ketiga yaitu 662. Ini adalah harga tertingginya dari pertama listing ya. Ini adalah harga tertinggi saham IP.
Kalau perdagangan terakhir ya, kita lihat saham IP memang menunjukkan power ya, sampai 20% lebih naik. Apabila di perdagangan berikutnya saham IP mampu menembus resistennya di 464 ini ya, atau bisa menembus garis tengah ya, Bollinger Band ini merupakan juga moving average 20 ya, garis tengah ini ya. Itu bisa saja saham IP akan berlanjut ya, dengan kondisi di lapangan juga harga minyak kelapa ini cukup langka ya. Oke, untuk teman-teman silahkan cermati saham IP ini untuk kedepannya. Manfaatkan situasi yang ada. Keputusan tetap di tangan teman-teman. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Oke, kita lanjut saja langsung ke saham yang kedua, itu AYLS. Saham AYLS naik ya 13,24%, yaitu di harga 462. Bagaimana dengan prospek saham AYLS? Kalau kita lihat dari indikator stokastiknya, saham AYLS ini sudah berada di overbought ya. Ini tanda-tandanya saham AYLS ini sudah mencapai puncaknya. Untuk para trader, hati-hati ya untuk masuk di saham AYLS ini. Kalau untuk saya tidak pernah ya mau masuk di saham yang sudah berada di puncaknya ya, apalagi sudah naik tinggi ya, naik tinggi begini dengan kondisi saham di luar LQ45, itu biasanya sangat berisiko ya. Untuk teman-teman lebih baik sabar ya, menunggu di oversold lagi. Kalau dilihat dari stokastiknya, memang saham AYLS ini belum menunjukkan crossline ke bawah ya. Tapi biasanya untuk sudah di atas begini ya, silakan hati-hati. Mungkin masih ada akan naik sedikit. Kemungkinan besarnya dia akan koreksi dulu ya. Mungkin tidak banyak saya menjelaskan tentang saham AYLS ini ya. Dia memang posisinya uptrend ya, uptrend sedang ya. Untuk teman-teman hati-hati, sekali lagi hati-hati. Jika ingin masuk silakan masuk, tapi jangan dengan modal yang banyak ya. Tetap sayangi modal Anda. Masih banyak saham-saham yang lain yang model grafiknya atau candlenya lebih menguntungkan ya. Silakan cari saham yang lain. Jika ingin tetap di saham ini ya tetap hati-hati. Jangan sampai rugi besar. Tetap keputusan di teman-teman ya. Karena dari indikatornya sudah menunjukkan saham ini sudah di puncak. Tinggal menunggu momennya saja untuk turun ke bawah. Dari teori Bollinger Band-nya juga, kalau sudah ada di puncak begini, dan di puncaknya cukup lama ya, sudah berapa lama ini, di atas garis atas Bollinger Band ya, bertahan terus. Nah, seandainya pun naik, mungkin dia akan naik sedikit, tapi lebih besar kemungkinan dia akan turun untuk crossline ke bawah. Hati-hati teman-teman kena counter attack ya, karena para bandar sudah mulai siap-siap take profit. Jangan sampai teman-teman yang dijadikan korban di saham AYLS ini. Kalau seandainya mau masuk, tunggu saja momen koreksinya saja. Tinggal tunggu di bawah. Jika ada tanda-tanda sinyal buy, silakan teman-teman masuk di saham AYLS ini. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham AYLS ini. Semoga bermanfaat. Sekian ya video saya hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.